Megans, di mana The Megans biasa membahas seputar hobi, lifestyle, dan hanya di kanal YouTube MagTV, Magnificently Inspiring. Nah, hari ini bersama saya dengan Manik, dan saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh dua kakak-kakak cantik yang akan membantu saya juga nih sebagai host The Megans. Siapa sih dia? Ini dia. Hai, dengan saya Kayu Mas dan saya Kanur. Nah, hari ini kita bertiga bakal mengulik-ngulik nih tentang demam Korea. Jadi rahasia sukses jadi positif K-popers bareng narasumber yang juganya pasti tidak kalah menarik dari kita bertiga. Siapa sih dia? Penasaran kan? Kita sambut Bianca. Oke, thank you Kak Manik atas perkenalan yang amazing. Oke, jadi Kak Bianca ini adalah seorang K-popers, penulis, konten kreator yang sudah cukup terkenal nih. Jadi Kak Bianca aktif banget ya Kak ya di sosial media. Apa aja sih Kak? Jadi Kak Bianca ini punya akun TikTok juga ya? Betul nggak namanya @bianca_min? Oh, A-nya 2. Oh, A-nya 2 ya. @bianca A. Jangan panjang-panjang, Bianca _min. Oke. Kalau ada cengkoknya harus. Iya, Bianca _min. Kalau min itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Gak sama malu-malu, karena sama malu. Santai aja. Open aja. Tenang. Oke. Kalau aku istri Jungkook, berarti @yumasku. John. Oke, @yumasjohn gitu ya tadi ya. Oke deh kalau gitu. Aku. Kalau kamu nih? Aku Manik_Ruby. Noer, Rose. Oke. Jadi Kak Bianca juga punya akun IG. Sama juga ya Kak ya, surname-nya ya. Oke, dan YouTube channelnya juga kalau nggak salah baru juga ya Kak dibuat. Ya, yang lama ini hilang. Kasihan. Di band Kak? Atau iya. Oh my god. Ada beberapa pelanggaran, aku nggak tahu pelanggarannya apa. Katanya sih kayak aktivitas ketelanjangan seksual, padahal nggak ada di situ. Aku ngajuin banding 2 kali dan dipulihkan videonya, tapi nggak tahu kenapa besok paginya itu saya cek lagi udah hilang akunnya. Ya udah aku bikin lagi. Oke, tapi di YouTube yang baru ini nulis-nulis lagi? Ya, nulis lagi dengan cerita yang lain. Dengan cerita yang lain, oke. Walaupun YouTube channel yang Kak Bianca buat ini tergolong baru, tapi subscribernya, Belum. Keren gak sih? Keren banget dong. Well, pembahasan kita tentang topik demam K-pop ini, gimana sih sebenarnya? Gimana sebenarnya Kak Nur? Ayo. Jadi sekarang di Indonesia banyak banget K-popers dari kalangan anak kecil sampai tua bahkan tahu ya. Junior, Junior. Senior. Jadi kalau bahasanya di dunia K-popers tuh ada generasi pertama sampai generasi keempat ya sekarang ya Kak ya? Ininya, idolnya. Generasi keempat ya. Jadi banyak nih orang-orang yang paling tahu sekarang itu kayak BTS, Blackpink, EXO, terus ada iKON, terus NCT, terus banyak lagi. Nah, Kak Bianca ini biasnya siapa? Sebentar loh, ini ngomongnya bias apa bias? Bias. Biar nggak salah. Aku nge-stan BTS. Lebih ke Suga sih. Tapi aku suka OT7, tapi aku lebih ke Suga. Ya gimana namanya kan Bianca_min, pasti ya istri Min Yoongi lah, nggak mungkin istrinya Kim Namjoon kan ya, iya kan? Jadi aku lebih ke Suga BTS. Oh, oke. Kelihatan nih kayaknya dari tampilannya gitu kan ya Kak Nur ya? Coba dong, tadi kayak kita lihat sebelum pakai topi nih. Jadi biar netizen juga pada ngelihat itu dari mana sih tampilannya, mana sih, sebelah mananya sih gitu. Aduh, lihat dong Kak. Dibuka dikit dong Kak. Tidak. Oh, nggak mau. Enggak, ini rambutnya sekarang lagi warna ungu. Lebih ke lambang BTS-nya? No. Purple? Aku ngikutin JK sih kemarin. Tapi udah pudar sekarang warnanya. Sorry. Lebih ke JK. Kapan hari itu aku niruin warnanya Jimin. Jimin tuh pakai kayak rainbow itu kan. Tapi aku niruin itu malah jatuhnya kayak ikan cupang. Jimin yang pakai keren banget. Nah, gua yang pakai kayak ikan cupang. Terus akhirnya luntur, ya udah aku ganti lagi dah kayak gitu. Gak apa-apa kan, sama-sama ngetren.
Bianca Cupang. Bianca Beta abis ini. Bianca_beta. Itu tetangga nggak pada nyinyirin gitu Kak? Misalnya kan itu setiap perubahannya itu terserah kakak sendiri atau ngikutin comebacknya Terserah BTS? aku sih kadang bisa seminggu 2 kali aku ganti warna rambut. Oh ya? Oh my god, nggak kasihan sama rambutnya nggak? Sebenarnya kasihan, mungkin kalau dia bisa teriak, bisa ngomong ku menangis udah gitu Nah, aja. ini beauty salon gitu kan yang mau endorse boleh nih ya hubungi Boleh, ke boleh. IG-nya MacTV ya, cari adminnya di @hello.mactv. Iya. Tetap Ya, oke. boleh. Aku tuh sebenarnya tuh lagi kayak dalam keadaan Jungkook apa sih? Jungkook Ya. Jadi apaan itu Kak? Jungkook? Jungkook itu kalau boleh tahu apaan Kak? Jongkook ya? Salah. Apa itu? Apa itu? Apa tuh? Ayo, apa? Nah, itu tuh ya kalau nggak Sok. salah nih ya. Speechless? Oh, cincang. No. Jadi itu tuh kalau nggak salah tuh kayak semacam dari fandom sendiri itu punya bahasa yang membahasakan idolnya. Jadi mengkhusus ke personalnya. Misalnya kayak si Jungkook gitu kan. Jungkook itu paling suka dibilang keadaannya lagi Jungkook atau Jungkook yang nggak tahu ya netizen ya. Sebenarnya tuh pronunciation-nya yang bener kayak gimana gitu. Jadi tuh diambil dari ekspresi khasnya Jungkook. Gitu. Jadi ketika Jungkook itu kaget, speechless atau terlihat bingung, itu katanya keadaannya #Jungkook gitu Oh, katanya Jungkook. Kak. Shock Jadi aku tuh gitu. kayak Dia kalau kaget biasanya gini, dia kalau JK itu kan ya badannya bertato, berotot, tapi face-nya itu tetap baby, ya kan? ya. Dia kalau kaget, ayo kamu cek ya. Ayo kamu cek ya. Kayak gitu dia selalu kayak gitu. Dia Jungkook ya gitu. iya. Itu tetap cool, unyu-unyu gitu kan. Iya, dia. Masya Allah. Oke. I love you. Tetap ya. Jadi Kak banyak banget nih istilah-istilah fandom untuk idolnya. Jadi Kak B ini Tadi kan udah disebutin nih, kita juga udah tahu nih Kak Bianca itu ternyata biasnya Min Yugi. Ya, BTS. Aka Suga. BTS. Aka Agus G. Suga. To the G, to the U, to the STD gitu gak sih? Nah, demam Korea itu sekarang tuh kebanyakan trendsetter udah semuanya mulai ke Korea-Koreaan gitu. Jadi misal nih brand ambassador itu banyak banget, bener kan ya, kayak marketplace itu semua tuh pada jadiin brand ambassador ini idol Korea Koreanya, gitu. Jadi betul. misalnya tuh kayak Shopee pakai siapa ya? Blackpink. Blackpink ya? Kemarin di awal ya. Blackpink. Terus Tokopedia. Tokped kalau nggak salah ada BTS. Info juga, BTS. Itu. Nah, jadi tuh Ada kayak NCT perhiasan. NCT juga ada. Oh, NCT Jadi tuh kayak NCT semuanya gitu. Kalau nggak salah tuh aplikasi-aplikasi ya, kayak misalnya aplikasi trading Yes. juga ada tuh artis Koreanya gitu. Jadi semuanya itu brand-brand ternama tuh ambil brand ambassador dari Korea. Iya. terus sekarang nih makanan-makanan ala Korea juga hits banget. Contohnya tuh ramyeon, terus tteokbokki, ya. jajangmyeon. 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 Terus Ramen kegale. Bahaya itu bahaya. Itu percakapan yang bahaya, lebih bahaya dari Mau anak. diajak apa ya? diajak lihat kupu-kupu. Nabi ya, Nabi. Adi. Oke. Terus menurut Kak Bi, sebenarnya suka Korea ini apakah ada sisi positifnya atau sisi apa? Oh, banyak sih kalau menurut saya. Kalau bagi saya sisi positifnya itu banyak banget. Karena semenjak menyukai Korea itu gimana ya? Saya menjalani hidup tuh lebih dari bukan yang hidup sekedar hidup. Jadi kayak saya lebih disiplin, saya lebih kayak gimana ya? Bekerja keras. Yes. Karena saya melihat mereka itu nggak mudah nyampe di titik itu. Jadi aku kayak aku ngikutin mereka gimana caranya mereka biar nggak hidup sekedar hidup. Iya, Ada di titik sekarang Oh, ini kan ada di titik sekarang sulit tuh mereka juga tuh, kan ya. beneran. Mereka trainnya Trainnya itu, ada training yang super Makanya ketat banget ketat kan. banget. Kak Bi dari tahun berapa suka K-pop? K-pop ya jadi kok jadi BTS deh, langsung ke BTS ya. ya. Aku suka langsung BTS. Oh, langsung BTS. Dari tahun berapa itu ya? 2016. 2016. Berarti aku tuh K-popers duluan.
Karena Super Junior. Aku sempat juga nge-stand tapi nggak begitu ke sekarang. Jadi kayak kalau BTS ini benar-benar aku kayak menggali mereka, kayak mencari tahu kehidupan mereka kayak gimana. Jadi nggak cuma melulu aku suka lagu mereka, tapi aku benar-benar suka pribadi mereka sampai kehidupannya. Benar. Dan itu sumber inspirasinya kalian. That's right, ya benar. Bener banget sih, aku juga pernah ngalamin hal gitu di mana aku lagi nggak semangatnya, terus denger lagunya. Kalau kita terjemahin ke Indonesianya, gila, itu kita jadi kayak oke, kita nggak boleh putus asa. Kan ada kan lagunya dia kan yang kayak gitu kan, kita nggak boleh sampai putus asa, sampai nyerah. Kayak gitu, nggak cuma BTS kan, kayak semua. Berarti Kak Yumas ini terjemahinnya itu pakai Google Translate emang bisa? Di YouTube sih Kak. Tuh, jadi kita nyanyi ngeliat liriknya, ternyata begini liriknya. Terus ada lagu yang untuk haters juga. Kayak gimana ya? Kayak mic drop ya? Mic drop. Kayak gitu. Jadi kayak gimana sih cara kita ngadepin orang yang nyinyir kita itu jadi kayak simple, kita tinggal bilang aja seperti ini gitu. Jadi kayak benar-benar menginspirasi. Yes, berarti idol di Korea sendiri itu juga peduli ya, nggak cuma sama loversnya, sama hatersnya pun juga. Jadi sampai dibikinin lagu loh, serius mereka itu. Antara peduli atau terlalu terusik sebenarnya. Enggak, kayak tamparan tapi pakai prestasi. Yes, bener banget. Jadi kayak CV tamparan tapi pakai prestasi. Bener kayak kemarin akhirnya BTS dapat pialanya itu, kalau di Korea apa namanya Kak? Daseng. Ya Daseng gitu kan. Dia itu banyak banget. Sampai piala yo. Itu banyak banget. Itu kan gila. Aku sampai merinding tau kalau keinget-inget aku zaman juga suka. Dan mereka dari agensi kecil, benar-benar dari agensi kecil. Banget. Tapi kan sekarang udah jadi besar banget. Nomor 1 di Korea kan. Salah satunya suami saya ya. Tetep. Kalau saya sih suami saya ya tetap sih yang behind the scene. Tetap ada di belakang. Tetap BTS tapi artinya behind the scene, bukan Bangtan Sonyeondan, bukan. Tapi bener juga sih, jadi sebenarnya kan kembali ke diri kita sendiri gitu kan. Kalau kita emang suka K-pop ya, kita emang boleh mengidolakan. Tapi haters itu sebenarnya adalah lovers sejati, bener nggak Kak Abi? Ya, beneran. Bener. Jadi gimana sih pengalaman sama haters? Coba. Sekarang sih belum punya haters karena haters yang lama itu udah jadi penggemar semua. bukan jadi penggemar. Bener banget. Lebih ke haters yang lama itu, haters itu terus cari tahu tentang aku, akhirnya terus kenal aku, akhirnya mereka, aku support kamu. Jadi kayak lebih kayak gitu sih. Perjalanan cinta ya? Iya, benci jadi cinta. Beda tipis sih. Emang gitu sih. Benar. Jadi ya itu tadi ya. Jadi tergantung dari dirinya kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita emang mengidolakan idol kita itu tadi, itu kita bisa banyak dapat sisi positif. Ya. Kayak tadi kayak Mas nih bilang, lagi galau-galaunya, dengerin aja lagu, baca liriknya, itu juga penyemangat. Bener banget Kak Manik. Terus kalau Kak Nur nih patah hati gitu ya. Patah hati diobatin K-pop, cepet banget move on-nya, beneran. Jadi gak cuma ngehalu aja gitu kayak Kak Bi kan. Kalau kita jomblo pun kita ngerasa punya pacar kok. Serius, ya kan? kita punya bias, kita kayak ngerasa nggak jomblo lagi. Betul. Bener. Jadi kalau punya suami, jangan punya dong. idol, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Double kan? Jadi kalau suami kita sukanya apa gitu kan, terus kalau sama idol bisa suka yang apanya. Kan nggak bisa dibandingin ya. Itu dah. Hidup tuh harus seimbang. Haluya, Rilevia, harus seimbang. Kita harus menyenangkan diri kita sendiri juga. Self healing berarti. Iya. Jadi buat para suami-suami kakak-kakak ini, silakan kalian bekerja. Silakan kalian bekerja. Keras lah. Percayalah, istrimu di rumah itu tidak selingkuh. Mereka hanya nonton drakor dan nonton MV. Serius. Cukup belikan wifi aja ya di Iya, rumah. cukup bayarin aja wifi-nya. Iya nggak sih? Kebahagiaan kita sederhana. Iya, kebahagiaan kita sederhana. Sinyal wifi full, bahagia udah. Udah pasti bahagia. Dan kita bakal nge-treat kalian dengan baik. Sudah. Mau makanan apa? Yang jamu. Dan jangan lupa omo. Jadi baru datang
Annyeong Sangi. Annyeong yobo, yobo. Namanya tuh yobo. Cagia. Oh my god. Aduh, sumpah. Sampai sakit perut aku. Kalau kangen berarti itu tadi ya ramyeon. Mokele. Gitu kalau kangen. Kalau aku sih nggak langsung gue seret aja. Oh, udah di depanku lo ya. Gue seret aja udah. Ngapain? Ayo dah. Ngapain? Jungkir balik lah di sana. Oke, jadi nah kita akan beralih topik nih sedikit tentang K-pop dan juga tentang fans-fansnya. Nah kita bahas fans-fansnya sering banget nih kita dengar tentang istilah sesaeng. Sasaeng. Saseng. Oh saseng, sorry. Maaf ya, saseng maksud saya. Mungkin namanya itu. Sebenarnya itu apa sih Kak Bianca? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Oh, saseng ya. Saseng itu penggemar yang terlalu obsesif. Jadi kayak mereka kayak bukan hanya ngefans, bukan cuma ngefans biasa gitu aja enggak. Mereka kayak lebih menggali, mencari tahu dan kepo tentang kehidupan pribadi idolnya, sampai mengikuti, sampai mencoba untuk menyentuh Dan meneror mungkin. meneror juga. Iya, kayak gimana ya? Berbahaya sih. Tapi ada ya Kak? Ada. Fanatik banget yang sampai sebegitunya. Iya, sampai ada yang ngikutin mereka naik pesawat kemana Biar gitu. sampai sebelahnya ya. Iya, Ada juga. Ada. Ada yang sampai dia nggak pakai dalamnya. Saseng No Pants itu BTS punya Saseng. Dia terobsesi banget sama JK. Dia kayak cuma pakai baju segini, jadi kayak seolah-olah nggak pakai pants, nggak pakai celana. Padahal sebenarnya mungkin dia pakai celana tapi pendek banget. Tapi itu terkenal dengan No Pants Saseng deh kayaknya. Kayaknya itu deh. Kalau tujuan mereka seperti itu apa sih Kak Bianca? Oh, Mungkin mau narik perhatian atau gimana ya? terlalu terobsesi sih. Mungkin kayak gimana ya? Jadi kayak mungkin mau rasa kepemilikannya tuh tinggi ya sama idolnya ya. Makanya Self belonging. halu boleh tapi gitu jangan ya. terlalu ya kan. Dan uniknya lagi Saseng-Saseng itu kaya raya. Iya betul. Iya kan? Iya saya beli tiket barengan. Dan kadang idolnya ada acara di mana mereka bisa masuk, bisa ikut, dan mereka ikut bisa satu tahu pesawat juga. dan mereka bisa tahu idol itu tinggalnya di mana, nginep di hotel mana, koneksi mereka indah. Berarti kalau yang kayak kita ini kemungkinan untuk jadi sasengnya Nggak ada. Kita hanya remahan Cuma kota sih kita. kota nggak sih? Kita rakyat jelata kan. Nggak tahu mereka kayak mana. Aduh, beda. terus berarti sebenarnya yang saseng-saseng ini yang menyebabkan idolnya itu tekanan banget ya. Iya kayak Jadi risih. sampai ada yang suicide gitu, sampai kayak bunuh diri gitu kan. Itu gara-gara haters atau si saseng ini sebenarnya? Biasanya kalau kasus bunuh diri itu yang aku tahu tuh karena bullying. Karena di cyberbullying. Kayak sulit itu ya. Kan banyak juga ya. Itu kan dibully. Makanya jangan pernah membuli orang, kalian nggak tahu rasanya. Jangan sampai kalian boleh dicambuk. Bukan dicambuk. Gila itu punya saya ya. Oh my god. Tadi kan sudah Itu boleh. Bukan, dicambuk itu cinta pertamaku di K-drama. Iya karena dicambuk itu kan kalau nggak salah best kisser. Kayak vacuum cleaner banget nggak sih? Iya. Tapi aku suka dia. Aku suka dia film action. Kalau dia action itu ini banget. Yang di Emang K-pop keren banget. lagi ya. Dia bener-bener. Keren banget. Sumpah aku nonton gitu itu. Suka banget. Ya. Iya, Healer sekarang juga kalau- bagus. Healer, bagus. Apa namanya pendamping ceweknya juga oke kan? Oke, iya. Nyong. Emang feel-nya dia dapet juga ya sama Cocok pemain-pemain. lah sebenarnya. Tapi kemarin dia positif COVID. Iya. Tapi udah sembuh sekarang. Sudah sehat ya? Jadi kita doakan semoga enggak COVID lagi ya, dan supaya bisa lanjut nih, kalau nggak salah bakal ada movie lagi ya, bakal di kontrak movie lagi. Kan dia juga abis ini ya Kak ya? Abis apa sih kalau tentara-tentara di Korea? Wamil ya? Oh iya kapan lah? Itu udah berapa Berapa tahun yang lalu? Jadi gitu tadi ya netizen. Jadi kalau misalnya kita mau jadi fansnya idol, tetap dukung mereka berkarya. Jadi jangan sampai kita malah menjerumuskan mereka sebagai sesang-sesang yang tadi itu, gitu. Sesang-saseng. Mohon maaf. Saseng. Maaf. Jadi
sasaeng. Jadi kita jangan sampai jadi salah satu sasaeng itu tadi. Gimana caranya biar kita bisa tetap mensupport sampai idol kita itu malah jadi top gitu. Jadi karena ARMY kalau nggak salah yang bikin BTS jadi nomor satu di Korea. Tapi Mbak Bali sih, mereka menghibur kita dan kita berikan apa yang kayak gimana ya, kita sama-sama berjalan gitu, ARMY dan BTS. Ya memang nggak bisa dipisahkan sih kan. Iya benar. Walaupun modal kuota, percayalah, aku ikut streaming. Beneran. Tapi dirimu juga kalau misalnya ada konser-konser gitu, kalian kan kamu suka nonton nggak kayak? Iya, aku kalau konser offline belum pernah karena ya ini pandemi ini juga yang kemarin-kemarin belum sempat. Kalau konser online aku selalu beli tiketnya. Kemarin yang terakhir Suzu ulang tahun Bangtan itu aku beli juga. Buat konser aja, yuk di sini buat konser. Let's go. Apa perlu kita undang BTS ke sini? Wih, mau banget sih Kak. Ayolah. Berarti Kak Bi hafal nggak sih satu album? Oh my god. BTS atau semuanya bahkan album-album yang semua dikeluarin sama Enggak, belum. Oh belum. Apa aja kayak apa? Apa Boleh ya? nggak? Nyanyi sedikit gitu. Sedikit aja. Basic saya bukan menyanyi, basic saya penulis. Saya penulis, saya bukan penyanyi. Kak Nur, ayo bisa nggak? Ayo. Aduh. Iya kan, mending kita tontonin MV mereka yang udah lama bahkan, dan atau mungkin yang baru biar untuk naikin viewersnya mereka. Selain menaiki viewers, jadi kalau semakin naik viewersnya kayaknya semakin dunia tuh makin tahu ya tentang idolnya yang kita sukain ya. Iya, trending gitu. Iya, trending. Selalu kok nggak salah setiap ngeluarin BTS single baru ya. Kami punya goal, kayak kemarin Dynamite itu kita 24 jam itu kalau nggak salah kita 100 juta deh viewer, 24 jam, dan itu tembus. Terus kemarin saat Butter Butter keluar itu kita kayak oh my god, kita bisa nggak sih kalahin rekornya Dynamite gitu. Akhirnya bisa tembus juga. Dan masuk ini juga top global? Iya. BB. Billboard ya. Dan ini deh kayaknya nomor 1 selama berapa minggu ya? 9 kalau nggak salah. Iya. Trending dia. Keren. Itu dia yang tadi keren. Dan itu pencapaiannya juga nggak main-main ya, kan perlu benar-benar support dari ARMY juga, support dari semuanya kan. Tapi kalau BTS itu comeback cepet ya sekarang? Iya, ya? karena mereka bikin lagu sendiri, nggak harus menunggu agensi ngasih lagu, ini lagu buat kamu, ini gitu, nggak, karena mereka semua produser. Jadi mereka bisa ciptain lagu sendiri. Member itu per member itu bisa ciptain lagu sendiri. Jadi kayak kalau mau comeback ya udah tinggal pakai lagu mereka sendiri gitu ya. Iya, aku juga tahu di album kemarin BTS itu sempat ada lagu dari Jungkook, sempat ada lagu dari Jimin juga gitu kan ya. Apalagi yang Life Goes On itu benar-benar dikerjain sama mereka. Semuanya. Life Goes On. Iya bener. Kayak Butter juga kalau nggak salah ada Kim Namjoon ya. Butter juga. Mereka selalu ikut campur di lagu mereka, pembuatan musik mereka. Jadi kayak mereka cepet comebacknya. Karena ya itu tadi mereka bikin sendiri. Emang kreatif banget ya berarti ya. Itu namanya. Oke. Ngomongin soal fans, saya dengar kakak ulang tahun yang minggu kemarin ya. Dan netizen katanya sampai dikirimin banyak banget hadiah dari fansnya. Gimana sih rasanya Kak? Seneng sih, tapi yang lebih berkesan itu ini, aku dapat ucapan selamat ulang tahun tuh lebih dari 1.000 orang. Itu cuma dari aku merinding. Bukan, itu dari Fansnya kakak? Bukan fans sih, aku lebih menyebutnya teman-teman. Itu kayak teman kayak Hai teman-teman kami. Hai teman-teman. Hai teman-teman kami. Bantu subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe video ini. Jadi kayak lebih dari 1.000 orang ngucapin aku selamat ulang tahun, itu kayak ya ampun, aku terharu banget, speechless ya kan, kayak oh my god. Dan thank you. Ternyata bukan cuma idolnya yang punya fans ya. Ternyata fansnya punya fans lagi. Iya, fansnya punya fans lagi. Sebenarnya mereka bukan ngefans sama aku, tapi ngefans sama ceritaku. Ceritanya ya, kalau boleh tahu nih, gimana sih tentang idol itu kayak MLM gitu ya kalau nggak salah. Jadinya sistemnya gitu ya. Idol punya fans gitu kan. Fansnya punya fans lagi. No. Upline downliner gitu. Enggak.
klarifikasi Kak. Enggak, itu enggak bener, serius enggak bener. Kami sama-sama ARMY dan kami sama-sama istrinya Bang Tan. Kita ngefans ke Bang Tan, enggak ada. Berarti teman-teman followersnya Kak Bi ini itu kebanyakan dari ARMY juga? Yes. Atau mungkin NCTzen atau Enggak, kayaknya 90% ARMY. ARMY semua. Karena kita akan berkumpul karena gimana ya, kita bahasnya sama, jadi ngomong nyambung, halunya sama, ya udah kita berkumpul gitu loh. Jadi kayak 90% ARMY semua. Oke. Dan itu dari banyak golongan, kayak ada yang masih umurnya belasan, ada yang udah dewasa, ada yang udah ibu rumah tangga. Sempat worry nggak sih Kak kalau dikirimin hadiah kayak misal cake gitu kan kita ngeri juga ya kan nerima kue Ini gitu. apa Iya, namanya? kalau haters gimana gitu kan? nyamar gitu kan? Enggak, itu dari orang yang bener-bener aku udah sering chatting, kayak gitu. Aku kayak udah tahu dia siapa. Jadi makanya aku berani kasih alamat. Tapi bukan aku sih yang kasih, ada temen di belakangku yang bener-bener handle semuanya. Admin ya? Admin, yes. Bukan, lebih ke manajer sih sebenarnya. Iya. Dan uniknya kami belum pernah ketemu. Oh, hai Yona Pak. Hai. Hai. Wow. Sampai merinding. Jadi sebenarnya kan walaupun rada serem ya kalau misalnya kita nggak tahu gitu kan siapa pengirimnya gitu kan. Tapi pasti di hari spesial kita, di ulang tahun kita, siapa sih yang nggak seneng dikirimin kado sampai rela nih diam di rumah seharian nungguin ada datang paket. Asia. Pasti kan seneng banget tuh datang, wah ada ini nih datang, ada ini datang gitu kan. Jadi kayak oh luar biasa banget. Terus Kak Bianca nih, karena TikToknya Kak Bianca juga banyak banget kan followersnya sudah sampai K-an gitu kan. Itu gimana sih caranya menjalin relasi sampai seperti itu? Dan para teman-temannya Kak Bianca yang follow Kak Bianca ini itu banyakkan dari daerah mana? Menyebar sampai ke luar negeri juga. Kayak COVID. Bener-bener. Enggak, memang bener-bener dari seluruh Indonesia. Bahkan ada yang sedang bekerja di luar negeri pun mereka kayak mengikuti konten yang aku bikin. Oh, keren. Emang luar biasa banget sih. Apalagi kemarin ya novelnya ini, liatin dong Mbak Nur ke Jadi saya juga excited banget sama covernya, lihat. Udah kayak udah. Ini visualnya Min Young Gi loh. Bukan, Min Hansu. Oh, Min. Salah Bu. Ini Min Hansu, maafin ya. Ini Min Hansu. Jadi ini nih novel BTS. Fanfiction. Fanfiction. Ini yang salah satu bestseller dari novelnya kakak ya? Bukan bestseller sih, ini pertama kali rilis dan ini limited edition. Dan itu sudah terjual berapa Kak Bi? 150. Dan sampai kemana aja Kak Bi? Sampai ke Taiwan dan Malaysia. Duluan novel yang jalan-jalan ya dari Covid pun dia jalan-jalan. Nah gua berjamur di Bali. Gak apa-apa, dirimu tetap jadi penulis aja ya. Itu hanya pikiran yang jalan-jalan. Ya, otaknya doang yang traveling, tau gak sih? Tapi untung jalan. Tapi untungnya jalannya gak sih? Daripada kita berhenti aja. Coba Kak, ceritain sedikit dong tentang novelnya ini ke Mac. Mau diceritain apa isinya? Spoiler dalamnya. Yes, di-spill dikit. Kan judulnya nih, dari judul tuh Make It To Me. Ya. Ini Hanzu, namanya Hanzu. Oh bawa juga. Aku bawa. Giveaway. No, aku udah giveaway, udah aku nih Geku. Dan ini udah habis, nggak ada lagi. Kalau ini di giveaway. Tunggu season kedua berarti. Season 2 akan aku tulis setelah aku tulis novel kedua yang judulnya Slowly. Slowly. Kenapa slowly? Perlahan, itu dalam banget sih isinya, kayak deep banget. Dari cover, dari judul, dari sinopsis belakang pun kalian akan awalnya kalian kalau lihat Slowly itu di sampul tuh kayak wah ini novel dewasa, bukan. Itu nanti akan spill ininya, nanti akan ada giveaway Slowly. Emang gimana sih ceritanya Kak? Kok bisa sampulnya itu kayak film dewasa, itu gimana? Perempuan menghadap ke sana tanpa busana, hanya selembar kain yang dipegangnya. Itu sebenarnya artinya dalam banget. Karena perempuan itu hanya sendirian dan punya selembar kain itu. Artinya dalam banget sebenarnya. Sangat ditunggu sekali novel keduanya guys. Tapi sebelum ke novel kedua, ceritain dulu Ceritain yang dulu ini dong Kak. ini.
ini tentang Udah Hansu. habis lagi kan? Ya udah habis. Aku tinggal ini yang aku kasih ke kalian. Iya, jadi Berarti kita aku giliran ini. Gilir dia. iya, bergilir. Aduh, Mas Hansuku digilir. Ini isinya tentang anak pertama dari keluarga kaya raya. Dia punya adik, beda ibu. Dia jatuh cinta sama perempuan biasa aja dan rela ninggalin semuanya demi perempuan itu. Tapi nggak mudah kayak gitu aja tinggalin terus ini gitu nggak. Bener-bener lika-liku perjalanannya itu kayak wah. Lebih aku kalau nulis novel tuh lebih ke ini sih, perjalanan hidup. Jadi menceritakan ambil kisahnya itu adalah dari perjalanan hidup. Ya. Perjalanan hidupnya siapa? Aku menyisipkan 70% dari cerita hidup saya dan orang-orang di sekitar saya. Jadi kayak bener-bener aku bikinnya itu kayak bukan asal-asalan. Aku kalau nulis tuh aku selalu pakai konsep, terus aku riset dulu apakah ini benar seperti ini dan baru aku tulis. Mantap. Keren banget. Ini Karena make it to me. make it to me. Dan Kak Bi juga sebagai penulis pun nggak mudah sampai ada di titik ini sekarang ya Kak Bi ya. Ya. Yang awalnya cuman hanya nulis-nulis di Iya, TikTok. awalnya aku cuma nulis di akhirnya TikTok. ada yang suka. Banyak yang nge-like, terus aku ketemu temen-temen, bukan ketemu sih, memang belum pernah ketemu, tapi kayak mereka ngobrol sama mereka via chat, via telepon, akhirnya terbentuklah tim yang belum pernah ketemu, dan mereka bilang sayang kalau karya sebagus itu nggak kamu novelin. Nah, aku bilang aku belum pernah kepikiran sih untuk bikin novel, terus temanku itu ngeyakinin, udah Kak Bi nulis aja, aku yang handle semuanya. Wow, supportnya luar biasa. Beneran, mereka support banget. Ada Kak Kim Sena, hai Kak Kim Sena. Hai Kak Kim Sena, aku sampai merinding loh. Dia ada di Jakarta, Kak Kim Sena itu ada di Jakarta dan dia sebagai kuasa hukumku. Dan ada Yona Pak, dia di Medan sekarang. Dia dia kuliah di Bali, tapi aku belum pernah ketemu dia. Aku kenal dia setelah dia pulang ke Medan. Dia manajer aku sekaligus admin dan dia yang urus semuanya. Ini ada di sini namanya. Penyunting, desainer sampo. Ini juga dia. Ini terus ada lagi Sepia Kim, dia di Bali. Itu dia. Itu support aku banget. Sama satu lagi ada di Lampung namanya Yevi. Dan mereka kayak tim begadang. Jadi kayak seandainya aku malam itu kayak Kak Bi perlu ditemenin nggak begadang. Padahal mereka cuma nelpon itu cuma ya udah diem aja. Kayak Kak Bi masih di situ, masih kok. Jadi ya kayak cuma sekedar nemenin aja, nggak ngobrol. Jadi kayak teleponan sampai malam, sampai pagi itu mereka cuma kayak nemenin biar aku nggak sendirian. Segitunya loh mereka support aku. Dan kami belum pernah ketemu. Terima kasih ke kakak-kakak di luar sana yang sudah support kami sampai sekarang. Kira-kira novelnya ini ada rencana buat difilmin nggak sih Kak? Belum ada yang nawar sih. Kalau ada yang nawarin, Bi novelmu ku filmin, gas kui. Kita bikin aja cerita pendek di Mac TV ya. Iya bener, bisa jadi nggak tuh? Mau ku tulisin nggak? Serius? Tulis atau ketik? Iya, ketik. ketik, sorry. Biasa penulis bukan pengetik ya. Mau aku bikinin, kalau mau aku bikinin pendek. Ketik beda. Keren, nanti itu bisa direalisasikan mungkin sama produser-produser. Sun ya. Jadi Mactizen pasti nggak sabaran. Untuk sistem pembeliannya itu hanya jual online aja atau ada sistem PO? Yang slowly. PO. Semuanya PO. Ini pun PO dulu. Ini dulu PO. Karena nunggu ISBN turun itu agak lama karena waktu itu terkendala PSBB. Terus ya udah terus dibikin PO. Terus sekarang slowly pun juga PO sampai tanggal 3 September. Kita harus ikut PO. Ya, di balik layar ikut PO ya Kak ya? Sampai tanggal 3 September itu PO masih harga promo karena kita mau menghargai orang-orang yang mau menunggu. Jadi kalau harga ready beda lagi, ya nggak sih? Hargai orang-orang yang mau menunggu promo. Itu sampai tanggal 3 September open PO. 3 September. Kalau Dicatat ya guys. Kalau kalian mau PO silahkan komen. Komen below. Jangan lupa subscribe lo ya. Berarti yang slowly ini rilisnya kapan Kak? Bulan depan. Bulan depan. Bulan depan. Oke. Bulan depan. Pertengahan atau kurang tahu soalnya sekarang aku lagi ngetik ininya endingnya karena kan memang belum end, cerita itu belum end. Cerita itu kemarin aku up di ini aplikasi TikTok ya kan, terus aku cut di sana, aku novelin
Dan itu belum selesai aku ngetiknya sebenarnya. Tapi udah mau ada banyak yang PO, ya udah open PO aja. Tapi aku yakin kok Senin udah naik cetak. Wah, mantap. Berapa halaman tuh Kak Soli? Kurang lebih 200. Kalau yang ini cuma 172, yang itu kayaknya lebih tebal. Karena itu lebih panjang ceritanya, lebih banyak pemainnya dan lebih ini banget konfliknya. Berarti para fans Harmony di sana juga benar-benar excited banget ya nunggu novel yang kedua ini, gila keren banget. Tapi ada beberapa yang nge-DM minta dilanjutin di TikTok, sorry nggak bisa ya. Dimarahin Yona aku nanti. Jangan dong guys, nanti kalau mau nanti kita ikut PO. Ada giveaway juga kok. Kemarin yang ini juga aku giveawayin juga beberapa. Jadi ya itu tadi ya, berarti apa sih namanya, dari Make It To Me ini itu sudah stop ya, nggak ada rilis lagi yang Make It To Me yang ini udah 1. Bener-bener limited. Jadi kita tunggu berarti cerpen, cerita pendek yang kita filmin. Kita filmin ini, siap-siap nih, itu tuh Kak Endro tuh yang di belakang yang lagi nge-shoot ini. Siap-siap untuk bikinin film pendek buat Kak Bi. Karena Mactizen, para K-popers pasti nungguin banget. Selamat lembur Kak Endra. Keren banget ya Kak Bianca ini. Jadi Kak Bianca ini setelah datang ke sini atau bahkan sebelumnya pun juga adalah inspirasi kita bertiga. Karena kita mengidolakan idola kita sendiri itu nggak cuma bisa bikin halu, tapi jadi kreatif. Bener banget. Terkenal. Itu nomor 1 sebenarnya tuh, terkenal itu. Jadi nggak nyangka ya Kak Bi ya, berarti Bener-bener cuma buat-buat dulu. Bikin aja dulu. Tiba-tiba langsung terkenal. Serius, sempet kaget sih, kayak buka TikTok tiba-tiba notifikasinya 99+. Aku, apa nih? Aku buka ternyata FYP cerita aku. Ya udah aku lanjutin aja, dan banyak banget yang ngedrop komen positif kayak lanjut Kak, ini bagus, lanjut Kak. Ya udah aku lanjutin. Kak Bi notifikasi TikToknya 99+. Kak Imas kayaknya 18+ ya. Loh, kok bahaya nih. Aduh. Bisa aja Kak Mani. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari saya, ada nggak sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari industri musik dan perfilman di Korea? Karena tadi kita bahas tuh drakor kan Kak. Yes, sempat kita bahas drakor. Musik. Abis itu fandom tadi gitu. Jadi mungkin biar ada insight juga ke netizen. Gimana ya? Nilai positif ya yang kita ambil. Kita gimana sih? Kalau aku sendiri nih, ini aku sendiri. Aku lebih ke ini sih, lebih disiplin. Lebih kayak aku perhatiin mereka, aku cari tahu tentang mereka, gimana caranya mereka bisa sampai di titik itu. Itu kayak mereka harus bekerja keras, mereka harus disiplin, dan itu sekarang nempel di saya. Di diri sendiri. Iya, nempel banget. Jadi ketanam ya. Jadi ketanam. Jadi kayak kalau kita ini apa? Aduh, tunggu. Gak apa-apa. Jadi kayak kalau kita berkumpul sama orang-orang yang positif, atau kita lebih sering melihat hal-hal positif, itu otomatis akan ke bawah. Kita akan ke bawah bener-bener ini positifnya. Lingkungan kita sendiri ya. Makanya sebenarnya tuh dulu tuh saya tuh pinter gitu, tapi kenal sama jadilah penggemar K-pop. Keracunan itu namanya. Aduh, kenal lagi kan kita kan. Jadi otaknya melemah. Kok gitu? Semua ini karena COVID sih. Iya. Coba kalau nggak ada. Iya. Jadi jalan-jalan kita ketunda juga ya. Iya, makanya aduh. Sebenarnya aku tahun ini mau ke Korea. Sama. Oh iya? Iya. Kita di Venom juga sendiri itu ada ini ya Kak Manik ya. Jalan-jalannya setiap Di tahun. kantor tuh ada outingnya gitu. Ada outing-outingnya, cuman hari ini. Jadi semua staffnya diajak. Iya dong. Keren. Tuh sebenarnya gitu. Jadi tim-tim Mac TV, tim-tim kreatif yang udah ngebahas nih tentang Korea lah, tentang ini, tentang itu memang sebenarnya kita mau datang ke sini. Kodein Bapak untuk ke Korea gitu. Hai Bapak. Hai, Bapak. Korea ya Pak, setelah panjang lupa. Tapi COVID-nya ini benar-benar sih. Iya, COVID-nya Bener-bener apa nggak Nur? Benar-benar mengganggu jadwal liburan kita. Iya, mengganggu semuanya nggak sih? Semuanya nggak sih sampai konser-konser. Oh iya. Budget liburan. Iya, Iya, betul. mengganggu kantong. Iya nggak sih?
mengganggu kantong ya kan. Mengganggu semua. Tapi kayak Kak Bi gara-gara pandemi ini juga jadi lebih ini ya. Lebih kantongnya tebel ini. Lebih tebal jadi lebih kreatif. Oh, karena Oke. ngapain di rumah nggak ngapa-ngapain, ya udah kita bikin aja. Ya. Mulai dari hobi, Dari hobi jadi pekerjaan. pekerjaan gitu kan. Pekerjaan Aduh, yang dibayar. benar-benar Ya, hal-hal seperti ini kita harus support terus. Jadi kayak dari hati, apapun yang kita lakukan dari hati itu pasti akan membuahkan hasil yang terbaik untuk diri kita sendiri, lingkungan, dan keluarga. Iya. Luar biasa banget nih, keren banget ya hari ini bintang tamu kita Kak Bianca ini. Jadi ayo Mactizen, siapa sih yang mau punya fans kayak Kak Bianca sampai setia banget loh teman-temannya Kak Bianca, followers-followersnya. Jadi sampai juga kita sayang banget nih kita udah sampai di akhir episode kali ini. Jadi jangan lupa untuk like video ini, share, dan subscribe YouTube channelnya MacTV down below. Nah, jadi terus juga saksikan program The Megans hanya di MacTV. MacTV, Magnificently inspiring. Bye-bye.